Sedikit. Gimana kabarnya? Baik. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Silakan diaktifkan kameranya. Miss mau mengecek apakah anak-anak sudah menggunakan seragam sekolah. Ketua kelasnya dipimpin untuk doa. Doa mulai. Doa selesai. Sebelumnya apa suaranya ini sudah terdengar jelas? Sudah, Miss. Sudah terlihat yang dibagikan? Sudah terlihat? Ada baiknya disampaikan dulu agenda pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, lakukan presensi dengan klik link daftar. Ya, baru 9 yang mengisi absensi. Di sini ada 2 yang izin, 8 siswa yang belum mengisi daftar hadir. Nah, selanjutnya Miss akan jelaskan materi topik ini secara singkat. Nah, lebih banyak fokus ke pemecahan permasalahan yang ada di LKPD. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Masih ingat apa saja 4 faktor tersebut? Yang pertama ada suhu, habis itu ada katalis, habis itu ada luas permukaan, yang lagi konsentrasi. Jadi ini adalah 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang sedang kita pelajari pertemuan berikutnya. Di mana faktor-faktor ini kita kaitkan dengan teori tumbukan ya pada pertemuan sebelumnya. Nah, selanjutnya ini ada 3 tujuan pembelajaran. Ini yang pertama, diharapkan anak-anak dapat mengkritisi reaksi yang berlangsung cepat, reaksi yang berlangsung lambat, dikaitkan dengan cara-cara pengaturan dan penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tak terkendali. Tujuan yang kedua, anak-anak diharapkan dapat membedakan variabel bebas, variabel terikat, dan variabel terkontrol dalam suatu percobaan. Yang ketiga, diharapkan anak-anak dapat menyusun kembali laporan eksperimen hasil. Kalian harus paham dulu variabel dalam eksperimen. Siapa yang bisa membedakan variabel bebas itu variabel yang dapat diubah-ubah. Itu variabel terkontrol itu adalah variabel yang dibuat sama, jadi itu tidak mempengaruhi hasil dari percobaan. Variabel terikat itu adalah akibat dari variabel bebas. Ya, jadi itulah yang sudah disampaikan kemarin dan adalah terima kasih. Jadi variabel bebas adalah variabel yang diubah-ubah. Ini adalah bentuk LKPD eksperimen. Ini adalah video eksperimen yang harus kalian simak untuk mengisi permasalahan yang sudah disediakan di LKPD. Pertama yang dilakukan dalam eksperimen adalah mengukur volume larutan HCl 1 molar dan 3 molar. Video eksperimen yang harus kalian simak dengan baik untuk mengisi LKPD-nya. Miss arahkan dalam diskusi kelompok sudah menunjukkan pukul 12.19, jadi Miss berikan waktu berdiskusi 20 menit. Silakan kembali ke Google Meet pukul 12.40. Kembali lagi ke Google Meet. Sesi sekarang adalah melakukan presentasi. Alat dan bahan yang digunakan di video online tersebut, lalu label terikat yang terjadi, cepat lambatnya atau durasi terciptanya hasil melalui cobaan menyimpulkan bahwa semakin banyak larutan HCl yang direaksikan dengan massa dan bentuk batu kolam yang sama, maka hasilnya akan semakin cepat. Karena kita dapat melihat bahwa balon dengan HCl dengan 3 molar naik atau kembung lebih cepat daripada HCl dengan 1 molar. Oke, terima kasih. Bagaimana tanggapannya untuk kelompok 1 dan Kami sudah sangat baik dalam penyampaian. sangat baik, yang nilainya 3 molar akan menghasilkan durasi reaksinya lebih cepat. Kemudian dia ke kelompok berikutnya. Analisisnya berupa reaksi manakah yang paling cepat berlangsung. Jadi reaksi yang paling cepat berlangsung adalah reaksi ketika suhu ditingkatkan. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi suhu tersebut, semakin cepat reaksi yang akan terjadi. Ya, silakan kelompok 4 menanggapi dan Variabelnya, menurut saya yang berikut adalah waktu. variabel terikat. Variabel terikat itu pengaruh dari variabel bebas. Ya, jadi variabel bebas di sini seharusnya simpel saja. Variabel terikatnya adalah waktunya, seperti itu ya. Kalau permasalahan berikutnya, Jadi permasalahan 2 itu kita menganalisis eksperimen pengaruh luas permukaan. Reaksi yang paling cepat berlangsung adalah reaksi yang menggunakan serbuk batu kapur. jadi apa sudah benar ini variabel bebasnya ini? Belum. Ya, jadi ini kalau banyaknya cairan HCl konsentrasi, berarti ini harus diganti luas permukaan ya.
Jadi kalau misalnya pengaruhnya adalah luas permukaan, maka variabel bebasnya adalah luas permukaan. Kemudian variabel terkontrol yang sama di sini adalah misalnya sama. Masanya. Kemudian apa lagi? Ini adalah konsentrasinya sama-sama 1 molar. Kita lihat ya, grafiknya udah benar ya. Jadi semakin besar luas permukaan, ukuran partikelnya semakin kecil, maka arah orientasi tumbukan akan bisa dari mana saja, sehingga laju reaksinya akan menjadi lebih cepat. Silakan kelompoknya. Jadi dalam percobaan atau eksperimen yang keempat yaitu adalah analisis eksperimen pengaruh katalis terhadap reaksi. Reaksi ketiga atau uji yang ketiga merupakan reaksi yang paling cepat, di mana berisi KClO3 dengan MnO2 serta diuji dengan bara kayu. Diperlukan waktu yang singkat untuk memperoleh gas hasil reaksi dibandingkan reaksi yang pertama dan kedua. Kesimpulan yang dapat kami peroleh dari percobaan itu adalah bahwa MnO2 bertindak sebagai katalisator. MnO2 laju reaksinya menjadi lebih cepat seperti itu ya. Hasilkan itu diuji dengan kayu membara. Jadi kita bakar dulu kayunya. Nantinya siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Miss. Ya, silakan. Percobaan yang pertama, dilakukan konsentrasi larutan HCl 3 molar, di mana reaksinya lebih cepat dibandingkan dengan konsentrasi larutan HCl 1 molar yang laju reaksinya lebih lambat. Lalu di percobaan kedua, berdasarkan luas permukaannya, semakin kecil ukuran partikel, maka luas permukaan semakin besar, maka laju reaksi akan semakin cepat. Dibandingkan dengan partikel yang ukuran lebih besar, reaksinya akan berlangsung lebih lambat. Semakin besar, suhu akan mempercepat laju reaksi. Dibandingkan dengan suhu yang rendah, dan yang terakhir adalah pengaruh katalis sangat mempengaruhi kecepatan reaksi dibandingkan dengan tanpa katalis. Yang bisa menyimpulkan perbedaan dari variabel bebas dan terkontrol? Ya, silakan Adela. 3 variabel. Variabel bebas biasanya variabel yang sengaja diubah-ubah agar dapat mengetahui hasilnya dari semua percobaan itu. Kalau variabel terdekat adalah variabel akibat dari variabel bebas. Variabel terkontrol ini adalah variabel yang sama segi. Terima kasih Adela. Nah, jadi kalau kita hubungkan dalam kehidupan, jika kita menyimpan bahan makanan, kita menyimpan bahan-bahan hilang, kira-kira pengkondisian yang mana yang paling baik agar perubahan reaksi kimianya itu tidak terlalu cepat berlangsung? Percobaan ini yang bisa memperlambat proses laju reaksi itu ada pada suhu, karena saat kita memasukkan makanan ke kulkas, otomatis kita mengawetkannya pada suhu yang rendah. Reaksi kimianya juga akan diperlambat. Yaitu ada pada proses pengkaratan yang melibatkan H2O dan O2. Jika suhunya lembab, maka proses pengkaratan akan lebih cepat terjadi. Jadi sudah baik ya kesimpulan dari teman-temannya. Jadi semakin besar konsentrasi, semakin besar luas permukaan, semakin besar suhu, dan ditambahkan dengan katalis itu akan mempercepat suatu reaksi kimia. Kemudian dalam eksperimen tentunya kita harus paham 3 variabel agar tidak terjadi perubahan reaksi kimia yang terlalu cepat. Pengkondisiannya adalah harus disimpan pada suhu yang lebih rendah dan ruangan yang kering. Baik makanan, baik bahan-bahan kimia. Terima kasih sekali. Tentu semuanya sudah menampilkan presentasinya dengan baik, di mana kelompok 4 yang selalu memberikan presentasi yang terbaik. Terima kasih. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 4 dan kita semua. Dalam pembelajaran ini tetap masih lakukan post-test dan pengisian benar refleksi itu sudah di-share di Google Classroom-nya, dan hasil menonton video eksperimennya disusun kembali ke dalam bentuk laporan. Itu yang kita sepakati dikumpul tanggal 12 November. Itu silakan dikerjakan ke kelompok. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita sudah masuk ke perhitungan matematis besarnya laju reaksi. Kita akan menghitung order, tetapkan laju. Silakan ketua kelasnya ditutup dengan doa. Kita berdoa. Nah, doa selesai. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.